Saat Guru Oyun hendak berbalik dan pergi, cahaya terang melintas di matanya dan menerangi pandangannya. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah kehilangan warnanya karena penampilan pria itu. Gulan sangat terkejut, dia menatap keheranan pada wajah yang benar-benar sempurna dan tampan tanpa cacat saat dia bertanya dengan lamban. Orang ini, apakah Lan Ge? Lan Ge sepertinya tidak mendengar desahan dari sekelilingnya, mata birunya yang dalam menatap tajam ke arah Guru Oyun. Beri aku waktu 3 tahun, aku akan menemukanmu paling lambat di tahun ketiga. Baginya, 3 tahun sudah cukup. Setelah 3 tahun, dia akan memberinya organisasi besar. Guru Oyun mengangguk. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah 3 tahun, aku yakin kamu akan dapat menemukanku dengan mudah bahkan jika aku tidak lagi berada di sekitar wilayah Blok Utara. Namun, kamu memang terlihat agak tampan setelah membersihkan tahi lalat itu. Wajah Lan Ge menjadi sangat merah. Wajahnya yang tak tertandingi ini telah membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil. Oleh karena itu dia menggunakan tahi lalat untuk menutupi wajahnya. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya dia menunjukkan wajah aslinya di kota Maple Hijau. Jadi tahi lalat di wajah Lan Ge itu palsu. Gulan berkedip. Aku tidak pernah bisa melihatnya bahkan setelah sekian lama. Meskipun Lan Ge berasal dari keluarga Lan, karena keberadaannya dianggap sial, keluarga Lan menyembunyikannya. Oleh karena itu, bahkan Gulan yang juga anggota 4 keluarga besar di kota utama, belum pernah bertemu Lan Ge sama sekali. Namun, sementara Lan Ge memiliki fitur-fitur cantik yang tiada taraf, dia sama sekali bukan tipenya dalam hal kekaguman. Tatapan Gulan tanpa disadari meluncur ke arah Xia Linyu saat memikirkan hal ini, matanya yang cerah kemudian menjadi gelap. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu berapa lama lagi sampai kami bertemu lagi. Hati-hati semuanya. Guru Oyun mengepalkan tangannya dan membungkuk. Dia kemudian dengan lembut mengangkat sudut bibirnya saat dia berkata, "Jika takdir baik, kita akan bertemu lagi. Aku akan pergi sekarang." Tanpa berlama-lama lagi, dia kemudian berbalik dan keluar dari halaman. Tidak lama kemudian, kedua sosok itu menghilang dari mata orang banyak. Laner. Ye Ying menepuk bahu Gulan dan bergumam menenangkan. Kami tahu kemana tujuan Nona Gu. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa mengunjunginya. Jadi, Gulan dengan cepat menyingkirkan kesuraman di hatinya dan tersenyum manis dan cantik. Pemimpin, aku mengerti maksudmu. Aku merasa sedikit lelah, aku akan pergi untuk istirahat sekarang. Setelah mengatakan bagiannya, dia melihat kedua sosok yang menghilang untuk terakhir kalinya dan dengan cepat menuju ke halaman belakang. Pada saat ini, sisa tentara penghancur dunia yang masih sangat menderita atas kepergian Guru Oyun, sama sekali tidak menyadari keputusan di hati Gulan. Keesokan harinya, saat fajar, Ye Ying sedang berdiskusi dengan Paman Ying di ruang kerja ketika suara cemas terdengar di seluruh ruangan. Pemimpin, sesuatu yang buruk telah terjadi.
Seorang pria yang memegang surat segera bergegas masuk. Ye Ying mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi cemas di wajah pria itu. Apa yang terjadi? Gulan telah meninggalkan surat dan dia telah melarikan diri. Apa? Ekspresi Ye Ying berubah. Cepat, berikan surat itu padaku. Serunya cepat. Ya pemimpin. Pria itu menyerahkan surat itu kepada Ye Ying dan meninggalkan ruangan. Ye Ying menarik napas dalam-dalam dan membuka surat itu, tatapannya perlahan tenggelam juga. Pemimpin, ada apa dengan gadis kecil itu, Gulan? Paman Ying menghela nafas ketika dia berbicara dengan putus asa. Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu ceroboh untuk meninggalkan surat dan melarikan diri? Kemana dia pergi sendiri? Bagaimana jika dia mendapat masalah? Bagaimana kita menyelesaikannya? Ye Ying tertawa getir dan berkata, Laner mengatakan bahwa dia tidak bisa tumbuh jika dia tetap berada di tentara bayaran penghancur dunia. Dia ingin keluar dan belajar melalui pengalaman. Dia akan kembali setelah dia tumbuh lebih kuat. Karena ini adalah pilihannya, biarkan dia. Laner sangat cerdas, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Sebenarnya, Ye Ying selalu mengerti bahwa Gulan akan meninggalkan tempat ini suatu hari nanti. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Paman Ying, bahkan Laner termotivasi untuk memajukan dirinya sekarang. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Tatapan Ye Ying perlahan menjadi serius saat dia berbicara. Aku ingin membuka latihan iblis untuk semua orang di unit tentara bayaran. Di daratan ini, jika seseorang tidak tumbuh lebih kuat, dia hanya bisa menjadi batu loncatan bagi orang lain. Pemimpin, tujuanmu adalah... Ye Ying tersenyum dan wajahnya yang suram dipenuhi dengan tekad. Aku ingin mengubah kota-kota tetangga di sekitar kota Maple Hijau menjadi wilayah tentara bayaran penghancur dunia. Dia ingin mengubah kota-kota tetangga di sekitar kota Maple Hijau menjadi wilayah tentara bayaran penghancur dunia. Paman Ying sedikit terkejut. Tujuan ini, sepertinya agak menantang. Seorang wanita sedang beristirahat di bawah pohon tua yang besar, jejak samar cahaya mengalir dari cabang-cabang pohon yang rimbun, menyelimuti jubah hijau bambunya. Sudah 2 hari sejak kita meninggalkan kota Maple Hijau, aku tidak tahu seberapa jauh jaraknya ke kota utama. Yuer, apakah kamu masih memiliki peta yang diberikan Ye Ying kepada kita? Wanita itu berbalik ke arah pria muda yang lumpuh itu dan mengerucutkan sudut bibirnya. Mom, ini bersamaku. Pemuda itu tersenyum malu, wajahnya sangat halus dan matanya yang jernih seperti genangan air yang dapat mencerminkan sosok seseorang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa seorang pria muda yang sempurna telah kehilangan lengan, seluruh lengan kirinya mengepak kosong tertiup angin. Sepertinya kota utama masih cukup jauh. Guru Oyun tersenyum lembut saat dia menerima peta yang diberikan pemuda itu padanya. Tidak apa-apa. Kita tidak perlu terburu-buru ke kota utama secepat ini. Lagi pula mungkin aku akan menemukan apa yang aku butuhkan di sepanjang jalan. Berdasarkan tingkat kekuatan Guru Oyun saat ini,
Jika dia ingin bergegas menuju kota utama, dia bisa terbang ke langit dan terbang ke sana. Namun, dia tidak melakukan perjalanan demi kota utama sendirian. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan ramuan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil generasi daging dan tulang untuk membantu Xia Linyu. Tiba-tiba, Guru Woyun merasakan getaran yang datang dari pagoda ilahi kuno di dalam tubuhnya dan terkejut. Apa yang terjadi dengan pagoda ilahi kuno? Tidak, aku harus masuk dan melihat-lihat. Tepat ketika rohnya hendak memasuki pagoda ilahi kuno, seberkas cahaya melintas di depannya dan menghancurkan energi mentalnya. Seolah-olah layar pelindung telah muncul di antara energi mentalnya dan pagoda ilahi kuno, mencegahnya memasuki ambang batasnya. Kalian semua, beritahu aku apa yang terjadi di dalam pagoda ilahi kuno. Dia mengerutkan kening saat dia bertanya, suaranya membawa rasa cemas. Pagoda ilahi kuno lebih dari sekadar pesona pelindungnya. Yang terpenting, teman-temannya masih ada di dalam. Setelah jeda yang lama, suara anggun Yunyao terdengar dari dalam jiwanya. Tuan, jangan khawatir, Zixi sedang mengalami terobosan. Selama terobosan ini dia seharusnya tidak diganggu oleh apapun dari dunia luar bahkan satu suara pun. Kalau tidak, terobosan ini akan gagal. Pagoda ilahi kuno telah memahami situasi Zixi dan secara otomatis menempatkan layar pelindung antara dunia luar dan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa Anda tidak akan dapat berkomunikasi dengan pagoda ilahi kuno dan Anda juga tidak dapat memasukinya. Meskipun Zixi dalam keadaan koma, karena adanya kontrak mereka, dia bisa merasakan setiap tindakan Guru Woyun. Namun kali ini, dia tidak boleh diganggu sama sekali. Oleh karena itu, pagoda ilahi kuno secara otomatis memasang perisai pelindung antara dia dan semua bentuk komunikasi. Zixi sedang mengalami terobosan. Guru Woyun sedikit terguncang, perasaan senang kemudian muncul di wajahnya. Terakhir kali aku harus membantunya untuk menutup sumber kekuatannya karena terlalu kuat. Aku hanya bisa menutup semuanya dengan perlahan. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mengangkat segel dari salah satu sumber kekuatan begitu cepat. Aku bertanya-tanya seberapa kuat terobosan Zixi setelah dia menyerap sumber kekuatan. Yunyao terdiam sejenak sebelum dia perlahan menjawab. Tuan, aku tidak bisa menjamin seberapa kuat terobosan Tuan Zixi. Aku hanya bisa memberitahu Anda bahwa dia pasti akan tumbuh jauh lebih kuat daripada Vermilion Bird. Lebih jauh lagi, karena pagoda ilahi kuno telah melindungi dirinya dari dunia luar, kami tidak dapat keluar dan membantu Anda terlepas dari kontrak kami. Anda harus berhati-hati di jalan di depan. Baiklah, aku mengerti. Guru Woyun dengan lembut mengangguk. Berita terobosan Zixi telah membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Sebuah terobosan, ini berarti Zixi akan segera terbangun. Kakak, apa yang terjadi? Saat Guru Woyun sedang menikmati kabar baik ini, suara bingung seorang pemuda terdengar di samping telinganya. Kamu terlihat agak pucat beberapa waktu yang lalu, mengapa kamu tiba-tiba terlihat sangat bahagia? Sebelumnya, Guru Woyun telah berkomunikasi dengan Yunyao melalui telepati jiwa sehingga Xia Linyu, yang berada tepat di sebelahnya, tidak menyadari apa yang telah terjadi.
Guru Woyun memikirkannya sebelum menjawab. Yuer, sebuah peristiwa tak terduga telah terjadi di pagoda ilahi kuno. Jika ada masalah yang menghadang kita, Vermilion Bird dan binatang spiritual tidak akan bisa membantu kita, jadi aku khawatir aku tidak akan dapat melindungimu setiap saat. Oleh karena itu, aku ingin kamu pergi ke Xiaohei untuk menemani dokter hantu dan yang lainnya. Senjata ilahi Xiaohei adalah sebuah kotak yang diperoleh Guru Woyun di tanah yang dibuang. Kotak itu syarat dengan segala macam elemen yang memungkinkan seorang kultivator tumbuh secara eksponensial dalam kultivasi mereka. Oleh karena itu, dokter hantu dan yang lainnya tetap berada di dalam senjata ilahi. Sayangnya, sebagai Tuan Xiaohei, Guru Woyun tidak dapat masuk dan menggunakannya untuk berkultivasi. Kalau tidak, dia akan menembus ke peringkat tertinggi bela diri sejak lama. Baik. Xia Linyu terdiam sejenak sebelum akhirnya dia menyetujui keputusan Guru Woyun. Dia tahu bahwa berdasarkan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak hanya tidak akan membantu Guru Woyun jika dia tetap di sisinya, dia akan menjadi beban baginya. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah dia selesai berbicara, Guru Woyun bangkit. Juga pada saat inilah pemuda yang berada tepat di sebelahnya menghilang ke udara, seolah-olah dia telah berubah menjadi udara tipis dan bahkan bayangannya tidak terlihat. Wosh, 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 wosh. Saat Guru Woyun hendak pergi, dia tiba-tiba diserang oleh aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Angin liar segera naik ke seluruh hutan yang sekarang begitu sunyi sehingga hanya suara angin yang bisa terdengar. Kenapa di saat seperti ini? Wajahnya tenggelam seiring dengan munculnya aura pembunuh yang kuat. Sebuah peristiwa tak terduga baru saja terjadi di pagoda ilahi kuno dan sekarang seseorang telah datang untuk menimbulkan masalah bagiku. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan jimat pelindung terakhirku kali ini. Guru Woyun berada di tengah pikirannya ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk sinar cahaya yang tajam melesat ke arahnya, dan dengan cepat mengelilinginya dari setiap sudut. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya. Matanya yang tajam dan dingin tertuju pada Guru Woyun saat dia bertanya. Kamu Guru Woyun, putri Tuan Besar Hong Lian. Ekspresi Guru Woyun semakin tenggelam, tatapannya yang jernih dan dingin tertuju tepat pada kelompok yang mengelilinginya. Dia tidak menanggapi pertanyaannya, sebagai gantinya, dia mengajukan pertanyaan lain sebagai balasannya. Anggota kota pertama. Betul sekali. Pria parubaya itu tertawa dingin, dia tidak menyangkal pernyataan Guru Woyun. Lagi pula, baginya, wanita ini tidak terlalu mengancam. Untuk mendorongnya ke dalam kematian akan semudah mendorong seekor semut sampai mati. Biar ku tebak, apakah kalian dari lembah angin atau keluarga Lin? Guru Woyun dengan lembut membelai dagunya dan tertawa dingin ketika dia berkata. Jika tebakanku benar, kamu dari keluarga Lin, Nona sulung lembah angin tidak akan sebodoh itu mengirim orang untuk menangkapku di sini. Namun tak perlu dikatakan bahwa kamu jauh lebih tenang dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kamu bahkan telah mengirim orang suci bela diri juga. Keluarga Lin dari kota pertama adalah orang-orang yang merencanakan untuk menangkap kakak laki-lakiku dan menyebabkan perpisahan orang tuaku.
mereka juga alasan mengapa ayah bekerja sangat keras. Guru Woyun, beraninya kamu. Pria parubaya itu mengejek dengan dingin saat dia menatapnya dengan dominan. Sebelumnya anggota keluarga Lin telah menyampaikan undangan kepadamu sebagai tamu di rumah tangga Lin kami. Sebaliknya kamu telah berkolaborasi dengan Tuan Besar Hong Lian dan membunuh anggota keluarga Lin. Ini adalah hutang yang akan ditagih keluarga Lin dari dirimu cepat atau lambat. Namun keluarga Lin selalu berlatih membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Selama kamu mengikuti kami kembali ke rumah keluarga Lin, kami akan menyelamatkan hidupmu. Guru Woyun tertawa. Senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es dan itu semakin membuat marah pria paruh baya itu. Kamu ingin aku mengikutimu kembali ke rumah keluarga Lin? Guru Woyun menyeringai saat menjawab, matanya jernih dan dingin saat dia melanjutkan. Lalu apa? Menggunakanku sebagai sarana untuk mengancam ayahku. Apakah kamu pikir aku akan melakukan apa yang kamu katakan? Selain itu tampaknya kota pertama memiliki aturannya sendiri. Kultivator dengan pangkat orang suci bela diri ke atas tidak diizinkan meninggalkan kota pertama tanpa izin. Apakah kamu tidak takut orang-orang dari kota pertama itu akan menghukum keluarga Lin karena mengabaikan aturan seperti itu? Wajah pria parubaya itu pucat. Keluarga Lin harus melakukan ini karena mereka tidak punya cara lain. Kekuatan Tuan Besar Hong Lian tumbuh terlalu cepat. Jika mereka ingin melenyapkannya sekarang, mereka harus mengirim setengah dari kultivator kuat keluarga Lin. Namun, jika mereka benar-benar ingin memobilisasi banyak pembudidaya keluarga Lin, kemungkinan mereka akan dihentikan bahkan sebelum mereka bisa keluar dari kota pertama. Oleh karena itu, dia harus mewakili para pembudidaya keluarga Lin dan menangkap putri Tuan Besar Hong Lian. Namun, setelah meninggalkan kota pertama, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar desas-desus tentang bagaimana wanita ini adalah seorang ahli pil. Jika itu masalahnya, keluarga Lin sangat perlu menyingkirkan pasangan ayah dan anak itu lebih dari sebelumnya. Jika tidak, kiamat keluarga Lin akan segera tiba. Gadis kecil, izinkan aku menawarkan sedikit saran, jangan membalas yang tidak perlu. Ayahmu yang suka membuat masalah itu terus-menerus memusuhi keluarga Lin. Keluarga Lin selalu menunjukkan belas kasihan dengan membiarkannya menyeret keberadaan tercela selama bertahun-tahun. Kami telah menunjukkan kepadanya begitu banyak kebajikan. Setelah ini, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Menunjukkan belas kasihan, menyeret keberadaan tercela. Apakah kamu yakin bahwa kamu sedang berbicara tentang keluarga Lin dan orang tuaku? Guru Woyun menjawab sambil tertawa pelan. Senyumnya sangat tenang tetapi ketika suaranya terdengar di telinga semua orang, mereka dapat dengan jelas mendengar penghinaannya. Berdasarkan apa yang aku ketahui, keluarga Lin telah berusaha melenyapkan ayahku selama bertahun-tahun sekarang, namun itu tidak berhasil karena mereka terlalu lemah. Mereka tidak hanya membiarkan ayahku melarikan diri, mereka juga membiarkannya tumbuh ke peringkat seperti sekarang ini. Jika bukan karena fakta bahwa kamu tidak dapat melakukan apa-apa tentang ayahku, kamu tidak perlu datang dan mencari Ki. Hanya saja itu terlalu buruk. Aku, Guru Woyun, mungkin tidak bisa melawan begitu banyak dari kalian, tetapi jika aku ingin melarikan diri, tidak ada orang yang bisa mencegahku. Hahaha.
Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan ekspresi menghina di wajahnya. Gadis kecil, sebagai manusia, sebaiknya tidak bertindak dengan kebiadaban seperti itu. Dengan begitu banyak anggota keluarga Lin yang mengelilingimu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri? Jika kami membiarkanmu pergi, kami tidak akan memiliki hak untuk tinggal di kota pertama lagi. Itu benar, kali ini, demi keamanan, keluarga Lin sengaja mengirimnya, seorang orang suci bela diri. Meskipun kekuatan gadis kecil itu cukup besar, di tangannya, dia tidak lebih dari seekor serangga. Mencoba melarikan diri, bermimpilah. Kalian semua, serang, bawa gadis ini hidup-hidup. Pria parubaya itu menggertakkan gigi dan meneriakkan perintah. Aura dalam kelompok anggota keluarga Lin tiba-tiba berputar, sebelum menyerbu ke arah Guru Oyun yang dikelilingi oleh mereka. Bang! Pada saat yang sama, aura kuat juga meledak dari tubuh Guru Oyun. Aura yang kuat begitu kuat sehingga menyebabkan kelompok itu tersandung kembali tanpa sadar sebelum mereka berhenti dan menatapnya dengan heran. Mata pria parubaya itu mendarat di tangan Guru Oyun. Dia kemudian dengan ringan mengangkat sudut bibirnya saat dia berseru dengan jijik. Senjata spiritual? Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki senjata spiritual di tanganmu. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Jika orang-orang di sini hari ini berperingkat di bawah orang suci bela diri, kamu mungkin bisa lolos. Sayangnya jarak antara orang suci bela diri dan tertinggi bela diri bukanlah jarak yang kecil, tetapi sebenarnya ukuran seluruh jurang, kamu tidak akan pernah bisa menyentuhnya, hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak saat angin kencang bertiup kencang di sekelilingnya, pohon-pohon di sekitarnya tersedot ke langit dan pria parubaya, yang berdiri di tengah badai, melengkungkan bibirnya menjadi seringai. Dia kemudian bergerak secepat kilat dan segera muncul di depan Guru Oyun. Tuan, lari! Yu Nyao dan yang lainnya dengan cemas berteriak dari dalam jiwanya. Sayangnya, itu sudah terlambat. Tepat saat Guru Oyun mencabut pedangnya dan memegangnya di depan dadanya, kekuatan pria parubaya itu menghantam tubuhnya dengan keras. Dengan ledakan keras, senjata spiritual di tangannya juga terkena kekuatan penghancur dari ledakan energi dan terbelah menjadi dua tepat di depannya dengan retakan. Apakah ini sejauh mana kekuatan orang suci bela diri? Terlepas dari seberapa kuat dia sama tidak berartinya dengan serangga ketika berhadapan dengan orang suci bela diri. Guru Oyun tersandung ke belakang dan mulutnya meneteskan darah. Ciri-cirinya yang halus dan cantik terkuras warnanya. Dia merasa seolah-olah organ internalnya sedang diserang berat dan rasa sakitnya luar biasa. Roar! Roar, roar. Naga putih pucat yang berada di senjata spiritual sebagai roh senjatanya juga meraung kesakitan karena kerusakan yang diderita oleh senjata spiritual. Suaranya seperti mantra dan menyebabkan hati Guru Oyun mengepal keras. Meskipun naga putih sebelumnya dikalahkan oleh Guru Oyun dan telah memilih untuk menjadi roh senjatanya demi kelangsungan hidup, setelah bertahun-tahun bertarung berdampingan, dia telah lama menganggapnya sebagai temannya. Sekarang, mendengar raungan kesakitan temannya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Maaf karena aku terlalu lemah, aku tidak bisa melindungimu.
Guru Oyun membungkuk dan mengambil dua bagian dari senjata spiritual sebelum memasukkannya ke dalam senjata ilahi Xiao Hei. Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang jernih dan dingin ke arah pria paruh baya itu sekali lagi, menatapnya tanpa perasaan. Senjata spiritual memang berharga, sayangnya, ketika senjata spiritual, tidak peduli betapa berharganya itu, dikontrakan menjadi sepotong sampah, itu akan menjadi sampah juga. Kekuatan sampah terlalu rendah, jadi bagaimana senjata spiritual bisa menunjukkan potensi terbesarnya? Aku, Lin Fei, di sisi lain, tidak memerlukan penggunaan senjata saat berhadapan dengan sampah sepertimu. Aku bisa membuatmu berlutut di depanku dan memanggilku kakekmu bahkan saat aku tidak bersenjata dan tak berdaya. Lin Fei mengangkat dagunya dengan arogan saat dia menatap Guru Oyun dengan dominan. Guru Oyun dengan lembut menutup matanya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan tekad yang ekstrim. Kekuatan orang suci bela diri sangat kuat, dan aku akan memasuki dunia ini cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, semua orang yang pernah menyakitiku atau temanku akan membayar harga yang pahit. Keluarga Lin. Dia kemudian perlahan membuka matanya dan tertawa dingin. Matanya yang jernih dan dingin terpaku tepat pada wajah arogan Lin Fei. Dia berbicara perlahan, mengucapkan setiap kata. Tunggu sampai aku pergi, kamu dapat kembali dan melaporkan kepada tuan keluarga Lin bahwa dalam 2 tahun, aku akan pergi ke rumah tangga Lin dan menemukannya sendiri. Surga mengawasi tindakan manusia. Suatu hari, seseorang akan mencarinya dan melayaninya dengan balas dendam atas semua yang pernah dia lakukan. 2 tahun, aku telah memberi diriku 2 tahun, setelah 2 tahun, aku akan pergi ke rumah tangga Lin dan mencarinya. Selama aku di sana, aku akan mencari keadilan darinya. Setelah mengatakan bagiannya, Guru Oyun melepaskan aura dari tubuhnya sekali lagi dan menyerang kultivator keluarga Lin terdekat. Sebelum pembudidaya bisa bereaksi, tangan sedingin es telah mendarat di lehernya. Tanpa peringatan apapun, tangannya memutar lehernya ke bawah dan darah segar mulai menyembur keluar, mewarnai seluruh hutan dengan warna merah berdarah. Dia ingin melarikan diri. Lin Fei akhirnya kembali sadar dan berteriak dengan tajam. Hentikan dia. Pada saat yang sama, tubuhnya langsung menyerang Guru Oyun. Sebagai orang suci bela diri, Lin Fei secara alami jauh lebih cepat daripada Guru Oyun. Guru Oyun segera meraih seorang kultivator secara acak dan melemparkannya langsung ke Lin Fei. Dengan tidak adanya 2 orang di sekitarnya, formasi mereka secara alami hancur. Oleh karena itu, Guru Oyun tidak ragu sama sekali dan buru-buru terbang ke kejauhan. Tinju Lin Fei memukul sosok yang terlempar ke arahnya. Dia berbalik untuk melihat sosok Guru Oyun yang mundur saat senyumnya semakin menyeramkan dan dipenuhi dengan amarah yang berapi-api. Guru Oyun, apakah kamu mencoba melarikan diri? Kamu meremehkanku. Jika kamu dengan patuh menyerah, mungkin kamu tidak akan mengalami siksaan apapun, namun kamu bersikeras berjuang di ambang pintu kematian. Karena itu masalahnya, jangan salahkan anggota keluarga Lin karena kurang peduli terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Lin Fei kemudian melambaikan tangannya saat dia memerintahkan dengan dingin. Kejar dia.
Sesosok sedang meluncur melalui pepohonan dengan kecepatan tinggi di tengah hutan lebat. Darah telah menodai jubahnya merah, namun dia tampaknya tidak merasakan rasa sakitnya. Sebaliknya, dia memberikan semua yang dia miliki saat dia terus berlari. Pukulan Lin Fei memang menyebabkan luka serius, tapi dia tidak bisa berhenti. Jika dia berhenti, yang menunggunya hanyalah kematian. Ini tidak bisa berlanjut. Aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Guru Woyun secara acak mengambil banyak pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu dia menelan pil, rasa sakit di tubuhnya mereda dengan tingkat yang baik. Namun aura kuat di belakangnya tumbuh semakin kuat, menyebabkan jantungnya berpacu. Dia sudah menghabiskan semua energinya dan telah menggunakan pil untuk melarikan diri secepat yang dia bisa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok di belakangnya akan mengejarnya begitu cepat. Kekuatan orang suci bela diri tidak boleh diremehkan. Guru Woyun, aku ingin melihat di mana kamu bisa kabur saat ini. Suara dingin dan arogan terdengar dari belakang Guru Woyun, menyebabkan ekspresinya sangat berubah. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, kelompok itu sudah tepat di belakangnya. Tiba-tiba, Guru Woyun merasakan gerakan tiba-tiba dari pagoda ilahi kuno di tubuhnya. Tanah di bawahnya tiba-tiba mengendur menjadi selembut pasir. Dia kemudian kehilangan semua kesadaran. Hal terakhir yang bisa dia rasakan adalah tubuhnya terus tenggelam ke bawah. Pada saat Lin Fei berhasil bergegas, yang bisa dia lihat hanyalah sosok Guru Woyun menghilang ke udara tipis. Ekspresinya berubah drastis dan matanya seperti ujung tajam dari pedang panjang yang menebas ke arah orang imajiner. Temukan dia. Perintahnya dengan suara gelap. Aku tidak peduli taktik apa yang dia gunakan untuk meninggalkan tempat ini. Aku akan menemukannya. Tidak ada yang lolos dari cengkraman keluarga Lin.